Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Ma'ruf dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital dengan NIM 1712422021. Pada kali ini saya ingin membahas mengenai SOP ataupun standar operasional prosedur pembelian barang dan persediaan barang pada PT Sumber Rezeki. Beberapa hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama itu mengenai latar belakang, tujuan, definisi, profil dari PT Sumber Rezeki, kemudian flowchart, penjelasan SOP, dan juga dokumen terkait. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan persediaan barang, PT Sumber Rezeki perlu untuk menyusun standar operasional prosedur ataupun SOP pembelian barang-barang. Adanya SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pembelian barang-barang dilakukan dengan konsisten, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, jumlah transaksi pembelian barang-barang semakin kompleks dan juga memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai departemen terkait, seperti gudang, akuntansi, serta pimpinan perusahaan. Dengan adanya SOP ini, diharapkan proses pembelian barang-barang di PT Sumber Rezeki dapat berjalan lebih efisien, akurat, dan juga terkontrol, sehingga dapat mendukung kelancaran operasional perusahaan secara keseluruhan. Standar operasional prosedur ataupun SOP pada aktivitas pembelian barang-barang bertujuan agar perusahaan dapat mengelola pembelian dengan lebih efisien, mengoptimalkan pengeluaran, dan juga memastikan ketersediaan barang yang diperlukan untuk operasional perusahaan. Selain itu juga SOP ini dibuat untuk memberikan panduan kepada bagian gudang, direktur utama, wakil direktur, dan juga bagian akuntansi dalam menjalankan tugas-tugas mereka secara efisien dan juga sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti SOP ini, diharapkan setiap pihak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjaga kelancaran operasional perusahaan. Standar operasional prosedur pembelian barang adalah pedoman yang harus diikuti oleh direktur utama, wakil direktur, bagian gudang, dan juga bagian akuntansi dalam melakukan aktivitasnya untuk pembelian barang-barang keperluan perusahaan. Direktur utama sebagai pemilik dan pimpinan perusahaan memiliki kewenangan untuk melakukan pemesanan barang. Wakil direktur bertanggung jawab atas informasi persediaan, mengelola kegiatan impor barang, dan juga melaksanakan pembayaran pajak terkait. Bagian akuntansi adalah pihak yang akan mencatat pembelian barang masuk dari pemasok ataupun supplier ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Bagian gudang terdiri dari kepala gudang dan juga beberapa karyawan gudang yang bertugas mengawasi, memeriksa, mengangkut, dan juga menyimpan barang ke gudang. Kepala gudang juga bertanggung jawab untuk mengotorisasi dan juga memperbarui kartu stok setiap kali barang masuk guna mencegah kesalahan ataupun kecurangan dalam pencatatan stok. Pembatasan akses ke gudang juga diterapkan oleh kepala gudang. Supplier adalah pihak luar yang memproduksi dan juga menjual barang sesuai dengan pesanan perusahaan. SOP ini mencakup langkah-langkah dan juga prosedur yang harus diikuti oleh semua pihak terkait, seperti kepala gudang, direktur utama, wakil direktur, dan juga bagian akuntansi dalam melakukan pembelian barang-barang untuk keperluan perusahaan. PT Sumber Rezeki yakni sebuah perusahaan dagang yang berlokasi di Jalan Gembong Sekolahan nomor 14 Surabaya, Jawa Timur. Bergerak dalam penjualan mainan anak-anak yang diimpor. Produk yang mereka jual meliputi skuter,
animal jumping, kereta bayi, kemudian kotak pensil, dan juga tes sekolah anak, dan berbagai macam barang lainnya. Perusahaan ini juga memiliki sekitar 100 pelanggan aktif di Surabaya dan sekitarnya, dengan lebih dari 50 jenis barang impor yang ditawarkan. Area dari pemasaran PT Sumber Rezeki ini meliputi beberapa wilayah di Surabaya dan juga kota-kota lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, serta pulau-pulau lain di Indonesia, seperti Kalimantan dan juga Sulawesi. PT Sumber Rezeki masih menggunakan sistem informasi akuntansi manual untuk siklus penjualannya, di mana semua aktivitas pemasukan, pengelolaan data, hingga pelaporan dilakukan secara manual. Ya, jadi berikut ini adalah flowchart dari SOP aktivitas pembelian barang dan persediaan barang pada PT Sumber Rezeki. Berikut ini saya juga akan menjelaskan. Yang pertama itu, kepala gudang melakukan pengecekan terhadap stok barang di gudang dan juga menyusun laporan mengenai ketersediaan barang. Kemudian yang kedua itu, jika stok barang habis, kepala gudang menyampaikan dan menandatangani laporan ketersediaan barang rangkap kedua kepada wakil direktur untuk melakukan pemesanan barang kepada supplier. Kemudian yang ketiga itu, wakil direktur mengisi bagian keterangan laporan dengan barang-barang yang habis. Kemudian menyerahkan laporan ketersediaan barang rangkap kedua dan memberitahu direktur utama bahwa persediaan barang telah habis. Kemudian yang keempat itu, direktur utama memesan barang kepada pemasok ataupun supplier, membuat laporan penerimaan barang dan menyerahkannya kepada kepala gudang untuk diarsipkan berdasarkan tanggal. Kemudian yang kelima itu, supplier mengantarkan barang ke PT Sumber Rezeki. Kemudian yang keenam itu, kepala gudang dan karyawan gudang memeriksa jenis dan jumlah barang yang diterima dari supplier dengan mencocokkannya dengan nota pemesanan barang dan juga laporan penerimaan barang di gudang. Kemudian yang ketujuh itu, bagian keterangan pada laporan penerimaan barang diisi oleh kepala gudang jika diperlukan informasi tambahan. Kemudian yang ke-8 itu, jika jumlah dan jenis barang sesuai antara laporan penerimaan barang dan nota pemesanan barang dari supplier, kepala gudang memberi tanda persetujuan dengan paraf dan wakil direktur melaksanakan pembayaran pajak. Kemudian yang ke-9 itu, laporan dari penerimaan barang yang sudah disetujui oleh kepala gudang lalu diserahkan ke bagian akuntansi. Kemudian yang ke-10, bagian akuntansi menerima laporan penerimaan barang dari kepala gudang. Dan yang terakhir itu, jumlah barang yang sesuai akan disimpan di gudang oleh kelompok karyawan gudang. Setiap kelompok mencatat dan juga mencocokkan barang serta memberikan paraf dan juga nama pada kartu stok. Kemudian mengarsipkan nota pemesanan barang dari supplier berdasarkan tanggal. Tentu seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada SOP pembelian barang dan persediaan barang ini, PT Sumber Rezeki menggunakan beberapa dokumen seperti laporan ketersediaan barang, laporan penerimaan barang, dan juga kartu stok. Berikut ini adalah beberapa dokumennya. Mungkin cukup sekian pemaparan saya mengenai SOP pembelian barang dan ketersediaan barang pada PT Sumber Rezeki. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan juga menonton penjelasan saya dari awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.